Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Brotherhood forever. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk bersama, bertatap muka, bermuajah di Clubhouse. Semoga tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga upaya istiqomah kita menjauhkan jalan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala dan semua kebaikan kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pihak yang terlibat atas terlaksana kegiatan ini yang telah mensupport baik moral ataupun material oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita hidup di tempat ini yang Allah menamainya dengan kata arti. Di sana mengisyaratkan bahwa yang paling tinggi dan akan dirasakan oleh jiwa manusia ketika sang pemilik, sang pengatur, sang penguasa meridhoi kita. Dan tidak akan pernah Allah ridho kepada kita kecuali kita yang ridho dengannya dan segala yang ditetapkannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita dengan kalimat komitmen yang dibangun dengan kesadaran iman. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Akan ada yang menambahkan wa bil qur'ana imama wa hukma. Maka ketika itu Allah seringkali di Quran radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka karena mereka ridho terhadap Allah. Jadi keridhaan mah sebetulnya gak usah dicari, karena kuncinya di dalam dirimu sendiri. Tanya saja dirimu ridho tidak. Maka ridho itu bermakna puas. Jadi kalau ridho dengan setiap situasi, keadaan, dengan orang yang kita jumpai, maka orang itu jiwanya akan ditimpa atau merasakan puas. Nah, kepuasan hati akan membuahkan satu sikap isyarat bahwa jiwanya sedang berbahagia. Dan saya lihat di sini semua orang-orang yang hadir wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Walaupun sebagian orang ada yang isyarat kesulitan. Ya, kita bermohon kepada Allah semoga semua urusan kita dimudahkan. Ya. Dan semoga semua hajat kita dikabulkan. Bahkan kita bermohon pula bila mana di antara kita yang ingin mendua alias nyandung, semoga diizinkan. Ayah ada boleh nyandung dia. Lembut pawan mah. Kalau lembut itu nah, lembek berambut. Ada dangnya. Ya, salam Nabi Muhammad. Oke, alhamdulillah malam ini kita bersamai dengan sesepuh Bapak Tonang. Sudah saya selalu Pak Tonang. Nah. Malam ini kita bicara tentang apa? For the greater good of God. Geus naon deui itu cenah. Jadi tema ini saya terinspirasi lewat judul lagu Iron Maiden.
for the greater good of God. Betul, siapa yang pakai baju good is God, God is good. Betul tuh, God is good, good is God. God is good. I feel good. Top sigarilos. Oke, brother forever. Nah, kita baca secara universal dulu nih. Jadi for the greater good of God itu sebuah frasa yang diterjemahkan menjadi untuk kebaikan yang lebih besar dari Tuhan, atau untuk memperoleh kemuliaan Allah. Secara pemahaman umum, frasa ini sering digunakan dalam konteks keagamaan untuk mengungkapkan bahwa suatu tindakan atau keputusan diambil dengan tujuan memuliakan Allah. Nah, dengan suatu sikap tindakan yang punya tekanan atau tujuan titik berat, isyarat bahwa orang itu menempatkan Allah pada tempatnya. Nah, sehingga syirik itu oleh Al-Quran dinamai kezoliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Karena syirik itu telah menempatkan Tuhan tidak pada tempatnya. Nah, menempatkan Tuhan, menempatkan Allah tidak pada tempatnya itu kezoliman yang sangat besar. Nah, dan itu memang lekat dalam diri manusia. Ketika seseorang atau kita bertemu dengan orang lain pun pasti kita ngukur dulu orang itu. Kita ukur untuk apa? Untuk ditempatkan sesuai dengan porsinya. Betul nggak? Muncullah istilah etika, muncullah istilah hormat, muncullah istilah tata krama. Itu tujuannya apa? Menempatkan orang bertempatnya. Gitu. Jangan sampai Anda memperlakukan anak kecil seperti orang dewasa. Anda zalim. Udah 3 tahun diajak ngobrol filsafat. Atunya itu sapat atuh dia mah. Apalah donat. Ini donat cilok kayaknya gitu. Nah, ciloknya siapa poy? What? Cilok itu namanya? Cius. Lagi on the way. Lagi on the way gitu. Ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan. Nah, untuk mencapai kebaikan yang lebih besar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu. Jadi for the greater good of God. Jadi satu tindakan, satu keputusan, satu sikap perbuatan yang diharapkan dapat memperoleh gitu, sesuatu yang besar, bahkan amat besar karena sesuai dengan kehendak Allah. Keseringkan kalau Allah tuh apa bahasa itu mayyasa dengan tu'izu mayyasa wa tu'izu mayyasa. Tindakan atau keputusan yang diambil atas dasar for the greater good of God dianggap sebagai cara untuk memenuhi kehendak Tuhan. Nah, cara untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Nah, itu materi kita malam ini. Jadi bicara cara teknik, berarti teknis. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kita sudah dekat atau masih jauh? Sudah dekat, bahkan amat sangat dekat. Jadi tidak mewakili semua benar kalimat yang dikatakan kita ini harus mendekat kepada Allah. Loh, sudah dekat. Dari mana tahunya? Dari Allah sendiri. Iza salaka ibadi anni fa ini qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Jadi ngapain mendekat kalau sudah dekat?
Gimana cara tinggal, bagaimana caranya merasakan kedekatannya itu. Toh sudah dekat. Itu sering mendengar, orang mereka korban ilallah, ya itu pun tidak apa-apa sih. Silakan saja. Cuma menurut saya tidak mewakili semua benar. Jadi kuncinya ternyata bagaimana diri kita sendiri. Gitu. Nah, silakan tuh baca dulu, baca dong. Haji Al-Udo nih. Ini kori dari Cirengkrang. Cirengkrang ting naon artinya. Cilencang berarti. Eta teh Al-Baqarah teh 186. 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oh, saudara Nabi Muhammad. Jadi dekat ya. Bahkan saking dekatnya dia selalu bersama dengan kita. Kita sedang berada di dalam wilayahnya. Kesadaran seseorang berada di sebuah tempat pasti produknya tetap melahirkan etika. Pasti. Sadar di sini bukan rumah kita kan? Gak bisa seenaknya. Bukan rumahmu. Di rumah kita pun sendiri gak bisa seenaknya kalau ada orang lain. Jadi manusia itu dibatasi. Silakan berbuat apapun semaumu selama dipastikan kamu seorang diri. Sorangan mah sempit. Ruanganna WC sakit tuh dipek bebas itu eta mah cing. Pek taranjang pek. Didinya tapi itu jeung eta. Ek nyotaeun pek didinya mah. Tapi mun dipaksakan di ahli dia we, pasti orang menganggap Anda orang gila. Mas saya we itu. Ek di baju kumaha saya we. Adapun jelema loba pasti disebut nu gelo. Ai di WC mah bebas. Terus itu walaupun bebas ke anger, tidak semau kita mengising saya belum anger tadi diomongin. Tuh bisa kumaha saya we tai-tai saya, tuh bisa gitu, bakal kayak mana tuh. Oke resekan gak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang populer. Kuntu kanzan mukhfiyan faradtu an a'rafa fa khalaqtu khalqa yu'rifuni. Aku adalah pembendaharaan kanzan. Kanzan itu bisa dimaknai pembendaharaan, kanzan pun penjaga. Yang tersembunyi alias lamun bahasa urang mana cenah misteri. Itu bahasa Inggris nama bahasa urang mana goib atau tidak terlihat tak kasat mata tapi dekat. Sekian banyak dalam peradaban manusia selama berjalan hal-hal yang tadinya tidak kasat mata
itu dengan pengetahuan menjadi nyata. Padahal asalnya ditempatkan dalam pengetahuan manusia itu tak kasat mata, ternyata menjadi kasat mata. Contoh yang paling gampang, dunia janin, rahim seorang ibu. Tanpa alat bantu, mata manusia tidak bisa menembus perut manusia. Seorang perempuan yang mengandung, eta jenis kelaminnya, laki atau perempuan? Wah, ketewak. Karena mata ini terbatas, mata kita. Mata kita jangkauannya terbatas, pendengaran kita pun jangkauannya terbatas. Masih mendengar suara knalpot yang lewat? Nah, itu masih jangkauan kita tuh. Walaupun belum gak jelas tuh kendalanya apa tuh. Nah, karena itu telinga kita jangkauannya hanya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Setelah itu sunyi. Teu kadengeun naon. Dikircan aya nu ngarobrol teh itu kadang teh. Tuh aya teh teuing. Nah, itu berarti di luar batas kita. Maka Allah berkeinginan ingin dikenal. Fa'aradtu an a'rafa. Kemudian aku berkeinginan agar dikenal, maka aku pun menciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Kalau orang ingin dikenal bagaimana caranya? Misalkan ya, iya kenal tuh. Hayang kenal rumah. Kenalan. Allah pun datang memperkenalkan diri. Bahwa dirinya itu namanya Allah. Karena manusia gak akan bisa menjangkau. Jangankan yang gaib, yang tak kasat mata, yang kelihatan pun jelas manusia, mun teu nanya, moal apa? Sok, papuy punten, kita bermain ya. Coba kira-kira beungeut kieu sangarana. Tebak we sok. 3 we sok. Kita bermain aja gak apa-apa. Dari mah geus bersih hatena tenang. Asep, 2. Roni. Joni. 2. 3. Dadang. Tet, semuanya salah. Tang tepanggeun saha? Oh, kan? Pasti meleset. Oke? Apalagi yang tidak kelihatan gitu loh. Maka peradaban manusia pernah menyangka sosok yang diyakini pemilik itu bernama banyak, ratusan bahkan ribuan sampai juta boleh jadi. Gitu. Ada yang ditebakkan sebagai nama dewa-dewa teh ya. Gitu. Aya nu muncul urang mana cenah? Bahasa Sunda masna Sang Hyang Widi gitu. Aidin mengatakan bahwa itu Tuhan langit, Tuhan bumi, bermacam-macam. Pada akhirnya manusia menyadari dengan proses yang sangat panjang bahwa sepertinya diduga kuat sang pemilik itu tunggal. Gitu. Karena lamun langit ada pemilik, bumi ada pemilik, pasti pasea. Hujan candra geus turun deui, sepi omongeun pan teh. Ke heula atuh canggera suruh terus turun deui. Wah aing balikeun ka luhur sia gitu. Karena ada Tuhan sakti atuh. Terus sakti malahnya Tuhan. Maka Allah menjelaskan, jika di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, pasti geus rusak alam dunia. Tong boro Tuhan ribut, salaki pamajikan pasea we. Rudat teu beres-beres. Komok Tuhan. Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 22. 21, 22 nomor cantik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Lau kana fihima
alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ya kan? Masih hancur tuh. Gitu. Salaki pemajikan wae nu hiji lalaki di awewe mun pas saya TV pepes teh. Piring pepes. Gitu. Komo ieu Tuhan yang tidak terbatas. Wah, bahaya. Maka alhamdulillah di Indonesia punya dasar negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, maka Allah memperkenalkan diri pada kita. Tetapi memang manusia punya kecenderungan nafsu sampai diabadikan. Mungkin teman-teman ada yang tahu sebagian nih kayaknya kalau lihat wajahnya nih. Ada yang tahu belly dance? Tahu Pak Nur belly dance? Tahu ya? Tarik perut, aloha. Belly dance itu tarian yang diabadikan jadi hiburan sekarang. Di tempat-tempat hiburan katanya ada, tapi saya nggak tahu juga. Gitu. Pakai ini tank top gede, ya, pakai pendek, roknya panjang sobek, gitu. Aloha. Itu di Dubai pun itu jadi kontes hiburan hari perayaan kemerdekaan di tengah kota itu Dubai. Kamar dia kayak itu. Amang atuh tong digang wae geura. Arulin geura. Bolotot pasti ngasih poncel itu. Masya Allah. Itu tarian Yunani yang dulu untuk menyembah persembahan kepada Dewi kesuburan tanah. Orang kita tarian itu tarian perut. Coba contoh bawah gitu. Aloha. Aloha mah tari Hawaii itu. Iya Pak Bosepna. Lengkap pisidina ge beliau. Anu saja diinjem teu dibalikeun deui. Favorit abi segitu. Allah. Jadi terlebih yang tidak kelihatan pasti tidak akan terjangkau cacak bungkeulekan ge salah nebakna. Gitu. Pasti salah sok. Pak Jeri kenal dengan ini? Coba, Jalmi ya, ketinggalnya sok, sekali tebakan sok, saha namina kira-kira potongan kieu. Tuh, salah, Wawan. Ya, Pak Jeri mungkin punya pengalaman, potongan kieu mah biasana, aku mah hadir. Ayo baca dulu surah Toha 14 tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku,
maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi dia yang datang memperkenalkan diri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kalimatnya ginding sastra, ngomongnya, ayo kan nepangkeun awak. Tantang gitu tuh gitu. Tuh, inna sesungguhnya teu kudu sesungguhnya dan naon da sungguh-sungguh dia mah. Abi Wawan tuh eta. Tuh sesungguhnya saya adalah Wawan teu kudu teu pantas begitu urang. Benar teh? Teu pantas urang mah tuh. Mun Allah akan pas gitu. Mewakili kegagahannya, keagungannya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, dengan tegas tuh, tidak ada Tuhan selain aku. Dan mohon maaf, Tuhan yang disembah manusia yang selain Allah tidak ada di kitab suci mereka yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Gak ada. Tuh. Dari mana dia jadi Tuhan? Ditempatkan Tuhan sesuai persepsi mereka. Itu interpretasi mereka. Gitu. Melalui ajaran nenek moyang mereka. Gitu. Tetapi nama itu datang bukan darinya, tapi ditempatkan sesuai nafsu manusia. Oh itu aya dewa angin gitu. Karena pagodeg gitu pan. Jalan mah we teh mangadaena ya. Mantak mun mena layangan angin sepi pan. Pagodeg bang mukakeun awan angin. Pagodeg. Sampai keleutik nanya pagodeg teh saha cenah teh. Heuh nyepang angin nah gitu. Itu pan angin berarti pagodeg oke berarti ya tadi. Nah itu Allah itu memperkenalkan sebagai Rob. Jadi tadi kan kanzun. Ini sang pemilik. Sang penjaga. Bahkan banyak ya kalau bicara Rob tuh. Tapi yang di sini saya ingin tekankan, di sini dia pun sebagai sang fasilitator. Dia akan memfasilitasi manusia sesuai dengan kecenderungan hidup manusia, sesuai peradaban manusia. Dia itu maha baik, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Karena dia tadi ingin dikenal dan dia akan membongkar misteri-misteri dalam hidup selama manusia mau belajar. Nah, sampai manusia bisa membuat kalender setahun sekian hari. Manusia bisa mengetahui kapan gerhana parsial, kapan gerhana total. Itu hal yang gaib dibongkar oleh manusia. Dan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena target tadi Allah ingin kita dikenal, ingin dia dikenal. Nah. Kita di sini kumpul atas izin Allah bukan? Izin Allah, semua izin Allah. Kenapa Allah izinkan kita kumpul? Karena kitanya mau. Kita meniatkan. Kita menetapkan setiap Kamis ketiga kita kumpul di Clubhouse. Dan setiap itu pula Allah mengizinkan dan selalu memberikan fasilitas. Tuh di Subang bere fasilitas motor. Aya anu ti Pasir Honje, ti Kiara Condong, Korea Condong ieu. Di Nambo, anu ti Cicadas, aya anu ti mana deui tah? Antapani. Kabeh dipisah itu oleh Allah semua. Gitu. Apapun. Kenapa? Karena dia maha
Maha baik. Maka kita diutus ke muka bumi ini tadinya tidak ada, betul? Menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah yang maha ada. Sebut wujud. Jadi wujud itu wajib adanya. Kalau yang selain Allah tidak wajib ada. Tapi mungkin ada, mungkin tidak. Tapi dia maha wajib. Maka munculnya sifat 20 tiang kaji. Sifat itu wujud. Ada. Dia maha keberadaan, dia maha ada dan wajib ada. Karena kalau dia tidak ada, kita tidak akan ada. Dia tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Karena kalau dia ngantuk saja, alam dunia akan berantakan. Ini pengerokok wae nunutan lepas sok kumaha. Komo aya alam semesta anu sakit tidak terbatasna coba kumaha. Nanti kerzikir nepang tasbih tunu lepas. Gitu. Padahal hampang. Ya. Maka la tahudhuhu sinatu wala. Dari mana makhluk ini? Apakah ini ide gagasan manusia atau itu ketetapan dari Allah? Allah tetapkan. Karena kalau manusia tidak ditetapkan, akhirnya sakahayang. Walaupun sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ini jailun fil ardi khalifah, jelema tetap tidak sedikit hayang cek manehna sorangan. Tapi luar biasa Allah tengambek. Hidupan Allah tuh, itu kan aslinya tuh. Tapi ada orang, kumaha saya, hidup saya. Kumaha saya, teu langsung swing tah. Teu langsung bengok. Saking bager. Nanti dia konsisten kan maha baik. Langsung khalifah teh. Nah, makna asli di sini kita pakai khalifah itu pengganti. Nah, karena Allah menetapkan kita sebagai manusia menjadi khalifah di muka bumi ini lewat sosok pertama Adam alaihissalam. Kata ini diambil kata kholafa, kholaif, yakhlifu, khalifah. Dia bermakna pengganti. Dan Allah memberi kebebasan kepada kita. Dikembalikan kepada kita karena dia tidak memaksa. Kalau makna khalifah itu pengganti, ini kan belum jelas. Masih butuh pintu untuk terbuka lagi dengan pertanyaan, kan? Pengganti siapa? Sehingga mun presidenna Bapak Prabowo teh pengganti Pak Jokowi. Pak Jokowi pengganti Pak SBY. Pak SBY pengganti Mega. Bu Mega pengganti Gus Dur. Gus Dur pengganti Habibie. Pak Habibie almarhum pengganti Soeharto. Soeharto pengganti Soekarno. Soekarno pengganti can aya tuh. Ya, can aya harita kan. Jadi ternyata yang ada itu terbukti diawali ketiadaan. Ya, urangnya pan asalna eueuh. Gitu. Jadi aya. Gitu. Maka wajar nu asalna eueuh aya eueuh deui nya wajar. Da asal lagi eueuh. Gitu. Kan jelema kadang sok teu narima asalna lahir ke alam dunia teu boga duit,
Geus hirup mang tahun-tahun teu boga duit teh komplain nanya. Apa ada kita mau naon dinya mah atuh. Nah, jadi protes. Dasar lagi teu boga naon. Teu baju-baju acan. Bahkan sebagian orang berkata, kumaha Allah teh? Cek Allah teh, urang mah kumaha di dinya. Nah, ini khalifah pengganti siapa? Nah? Pengganti siapa, yo? Cik, kamu khalifah kan? Nerima nggak? Kata Quran khalifah kan? Nerima nggak kamu? Ridho nggak jadi khalifah? Setelah tahu pengganti siapa? Kamu sebelumnya siapa? Orang tua. Karena ya kene orang tua lagi. Adik orang teh pengganti diberi kebebasan, silakan anda mengganti siapa. Inilah bijaksananya Allah kumaha di dinya weh. Tetapi kita ditutup berpikir, maka tema kita for the greater good of God teh diharapkan kita di sini menjadi penggantinya Allah. Maka muncul makna kedua, wakil. Nu ngawakilan Allah ini. Siapa yang mau menjadi pengganti dalam arti wakil dalam batas tertentu, maka orang itu dinamailah Abdullah. Hamba Allah. Eta maunya Tuhan. Tetapi Tuhan gak maksa. Tadi kan gitu. Si for the greater good of God teh, dia ingin menjadi seseorang yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak dirimu sendiri. Walaupun Tuhan membebaskan. Orang mau jadi pengganti saha? Mangga. Mau dicarekan ke langit oke. Hamba Allah mau orang mah. Hamba setan dia mau orang mah. Silakan dia di dalam dunia dibebaskan. Muncullah ateis. Mangga. Anu ateis oke sarua ku Allah diberi fasilitas. Diizinkan bicara, bikin konten di YouTube. Membicarakan, menyampaikan sesuai persepsinya Tuhan tidak ada. Itu langsung bisun teh diantep pol. Nggak tanggung jawabnya, tunggu. Macam kurang mah Allah teh 2, 3, 4, 5. Enggak. Diantar wae ku eta mah. Ya. Mun level babaturan we diajak ka mana hayu terus pan bagel, pan teh barangnya. Si mah daek wae euy. Diajak taat, hayu, maksiat, hayu. Ai mana nu bener mana ah? Kumaha angin dia orang malah. Itu jelas. Nah. Kalau saya berkata nih, setuju nggak kalau teman-teman yang hadir di tempat ini mengikuti sesuai kehendak Allah? Setuju nggak kira-kira? Barangkali ada yang keberatan barangkali. Nu keberatan udah apa-apa mau digulung mah. Allah yang bebaskan mah orang maksa. Wah cirian mau tenang aman. Sok Bapak. Oh. Gak apa-apa.
Gitu. Saya ulangi, setuju nggak kalau saya berkata, mari kita menjadi pengganti dan wakilnya Allah di sini? Setuju ya? Nah. Terus apa tuh target dari khalifah ini? Kalau saya setuju dengan kehendak Tuhan jadi khalifah, jadi wakil, jadi pengganti di muka bumi sampai batas waktu yang ditetapkan itu, tujuannya apa? Apa tujuannya? James? Apa tujuannya? Siap tuh jadi anggota GRIB. Tujuannya naon? Pergi gitu beneran. Saya gabung mah. Gitu. Jadi ormas, anggota ormas Leungit. Naon tujuannya? Gitu beneran. Oh. Apa tujuannya? Eta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ibadah. Apa itu ibadah? Mengabdi lah ganjang nama. Mengabdi. Dari kata mengabdi sudah terlihat jelas bahwa kata mengabdi ini bahasa Indonesia diadopsi oleh leluhur kita dari tanatan Sunda. Abdi. Bias gua abdi weh. Itu luar biasa itu. Itu kata yang tertinggi itu. Ya, sayang kata abdi itu terkesan hanya anak kecil ngomong gitu teh. Agus jara blogeu mah itu selain lain teh. Gitu. Urang tiala atau sebutan naon selain aneh-aneh kan. Urang aing gitu. Saya. Nanti aku dewek. Gitu. Kaula gitu. Jadi ku kaula. Kos perwayangan wae ieu mah kaula. Geus alus abdi deh, dah aya nu lain. Jakarta gua gitu kan, anak gitu. Jadi abdi itu bahasa Arab diadopsi jadi bahasa Sunda. Itu kalimat tertinggi itu. Kesadaran sosok manusia itu ketika dia menyatakannya dirinya itu adalah abdi. Geus pangluhurna pangalusna. Lah yang mau goreng kurang banget. Ketika badak ini di Cicadas menonton, wegu. Ini pribados, gitu. Sim kuring. Nah, pribados, kepaya atau pribados. Dari kepastian mengabdi ini sudah jelas kelihatan. Orang yang mengabdi itu berarti apa yang dilakukannya itu naon cerina tuh? Nah, jadi siap jadi khalifah. Targetnya ibadah. Ridho ente. Nah, berarti gaweana naon? Mengabdi. Paham mengabdi naon? Hah? Tanpa pamrih. Simbolnya para nabi. Aku tidak pernah mengharapkan upah dari kalian. Karena apa yang kerjakan adalah sebagai simbol pengabdian kepada Dia yang mengutus. Saking yakin bahwa yang mengutusnya itu Allah,
sang pemilik, sang penjaga, sang terbukti Nabi Muhammad SAW, upaya kejahatan dari orang-orang musyrikin pada waktu itu selalu gagal. Naon sabab? Jaga gue. Dan targetnya tercapai. Kenapa? Dia selalu memberikan fasilitas kepada Nabi. Butuh orang kuat, datangkan. Butuh orang kaya, datangkan. Butuh kendaraan, didatangkan. Yang tadi Nabi seorang yatim, akhirnya fasilitas full. Hayang naon? Karena dia maha baik. Tapi lamun hayang karep sorangan, Allahnya madinya. Terserah madinya. Siga urang ka budak di bejaan bandal geus madinya we. Pak ya sana, geus ngomong urang tahu jawab sok madi diingat tuh. Gitu. Oke, jelas? Nah. Sampai saat ini, betulkah apa yang kita kerjakan itu sebagai pengabdian? Apa tandanya ketika apa yang sudah kita kerjakan tidak sesuai harapan yang kita dapatkan, lalu jiwa kita kecewa, marah dan seterusnya, tah isyarat eta laku teh can pengabdian teh. Masih butuh pamrih-pamrih. Berarti kurang teh can jadi khalifah. Masih kene aing kurang kumaha kali dinya tah cara ngabdi gitu. Saya kurang kumaha kan dinya teh. Tapi nah begitu dari urang. Tah eta cara ngabdi gitu. Masih balik tungan kene. Mata Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dan menjalankan fungsinya sebagai Nabi dan Rasul, dan saat itu disebut mengabdi pengabdian teh, terbukti Nabi Muhammad mengerjakannya atas perintah Allah dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ketika datang yang berlawanan dari sikap Nabi, Nabi tidak pernah tertipu. Di baredogan teu malik maledog. Lamun malik Nabi bisa teu maledog, atuh maledog nu nesena atuh. Tapi jatuhna jadi teu lucu jeung hina. Kolot jadi maledog teu lucu. Nabi diludahi, tapi Nabi tidak balik meludahi. Padahal boga ciduk. Kabayang kolot pas ciduk-ciduk. Cuh deui sia so. Naon? Cuh deui aing so. Jeung rehakna teh kadinya. Kan terlucu. Gitu. Jelas. Tak urang aya sistem pemikiran di nasirah urang teh diajarkeun ku lingkungan urang teh. Mun batu tengel deui. Kudu kawani di dieu mah. Oh gitu, kudu gede kawani. Kok nyisieun tah cek kawani heula. Tong cicing wae maneh teh, sitrek-sitrek deui. Pernah tuh aya orang nu ngajarkeun kitu ka urang. Jadi we kieu tah urang teh. Da leuwih kere ngilu ka dinya, tirima ka petunjuk Allah. Lamun molotot, lototan deui. Gitu. Dak pernah cerita pan, pelong pan jadi masalah, namanya melong. Gitu. Gara-gara melong jadi masalah di urang mah. Panulu sia maneh. Kita boga panaon atuh. Manya abi kedah peureum. Teu beunang ningali urang maneh mah. Oh nya teu moal. Asap piraku. Jadi kalau seorang suami kepada anak istrinya mengabdi dan pengabdian, jadi problem moal. Nuntut balik moal.
Da problem teh ketika orang merasa diperbudak, tak eta. Asa ka aing wae. Tuh. Padahal cing cirining dia mengerjakan bukan karena Allah. Pernah tuh orang emosi ketika indung orang nitah ka urang wae. Andi pang misalkan ka warung tomat jeung surawung cikur we. 2000-an ya. Balik deh. Eta Andi poho pedesna poho. Atuh mah ieu atuh kabi wae. Henteu bae kana didinya ngabdi. Padahal mah holipal ya. Wah, mungkin baik tuh mereka terjadi. Terjadi anjing capek anjing naon asa jadi jongos. Kitu pikiranna teh. Ya. Bodoh. Sok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tuntunan wahyu pan 6.236 ayat. Udah dipikeun teu bosen. Kalimat salat sabaraha kali Al-Qur'an teh? Berapa kali Al-Qur'an salat? 224 kali. Terus juga pan ieu mah atos ya Allah. Terus sing tepikeun. Kombos turun surat Ar-Rahman, Fabi ayya pan 30 kali, Fabi ayya ala. Jibril itu nu bener itu harus diulang-ulang teu dangeus kitu we. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Oh ya. Pasang di Fabi ayyi pan atos eta mah. Tah urang mah sok kitu. Saat orang Jumatan we atau ngaji we, tuluy ngadengi informasi nunggus urang apal teh langsung kecewa nih emang geus. Bajeng geus can diamalkeun. Lamun datang can diamalkeun berarti teh. Pasti mau maca Quran dirinya imang geus lewat gitu kan. Lain kitu hirup mah. Itu tanpa pamrih tuh. Disimbolkan oleh para pendiri bangsa kita ketika dijajah. Allah nuntun teh. Ketika kamu ditindas, perangi penindasan. Allah nitah teh. Sebut jihadnya. Maka mereka disebut dengan pahlawan. Tuh. Anjir pahlawan teh? Hah? Mana pahlawan teh? Jelema orang yang fokusnya kepada pahala. Gitu, balasan. Bisa ya Allah. Kalau kita bisa menempatkan itu dalam dirimu, maka tidak ada yang bisa memadamkan kamu. Sayangnya cek orang di orang pengetahuan teh ukur carita cek orang sok ayeuna saha hayang jadi pahlawan dawan ngacung ku bodoh teh emang orang masih kena perang dah. Banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pahala sesuai kemampuan mereka dan saya sering geleng kepala. Sampai di Bandung aya 5 pemuda anu fokus membersihan susukan. Tanpa pamrih sedikit pun. Fasilitas di manehna bersih wah. Cai hideung. Sampai dipanggil ku Ridwan Kamil harita diwawancara. Kenapa kamu sampai mau menghabiskan masa mudamu membersihkan sungai-sungai sampai kalau Jawa Barat gulingan kabeh? Kau terimaan teh. Saya bersedih melihat kotaku kotor. Saya langsung bisa ngomong. Ya Nokia. Itu model niin. Tatayan. Dah, eta pikiran urang mah nanaonan. Pane petugas na dinas kebersihan. Akhirnya orang mah migawe teu bisa, moyok bisa teh. Ya, nanaonan dirinya gawe gering-gering penyakit teh. Jadi teu paham.
Ada orang yang dengan rela hati tanpa ada yang menyuruh nyabutan paku di tatangkalan di pohon besar sepanjang jalan nepi ka karungan. Salut saya maka jelema eta. Ini. Kenapa Anda mengambil paku-paku ini? Masuk TV itu. Karena kan tumbuhan itu makhluk hidup. Dia juga saya mengira dia yang karena hidupnya dia punya perasaan juga. Kasihan. Saya ambil aja paku-paku itu. Banyak tuh berkarung-karung. Ayah. Kemampuan dengan sakit tuh. Cek orang. Itu ngerti teh ya. Nah. Beak-beak umur. Beak-beak umur. Aya deui anu ngajar di pedalaman sampai teu dibayar saperak-perak acan. Dengan jarak tempuh 5 km lumpang melewati sungai. Ajarkeun caristung ka budak leutik. Dicing cenah komen. Gini. Keren. Lalu saya tanya diri sendiri, ayo maneh naon? Rek ngabdi di mana? Dina perkara naon? Urusan naon? Apa kemampuanmu? Itu. Terus bawan. Nah, oke. Sudah paham? Dan ini akhirnya manusia biasa menjadi punya tempat sebagai orang yang mulia. Dan kemuliaan ini pun akhirnya dirasakan oleh anak cucunya. Eta teh Incuna Soekarno, eta teh panteng itu perang ya Cuna Walid. Tapi eta teh Incuna Kuncara Ningrat, eta teh Incuna eta HR saha teh Haji Mas Said teh Cokro Aminoto, eta teh Cicitna Bung Hatta teh. Saya ningali eta ternyata benar cek Allah. Siapa yang menghendaki kehendak Tuhan dimuliakan teh benar. Ya. Siap? Nah. Oke. Saya baca deui. Hiji ada orang yang menjadi pengganti Allah. Nu kadua aya anu tanpa sadar menjadi pengganti setan. Itulah Haji Udo. Surat kamari surat Rod ayat 11. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah
وما لهم من دونه من wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke, salam Nabi Muhammad. Brotherhood forever. Ini agak sedikit dalam ya, dikit. Saya mencari Quran beberapa aplikasi, termasuk yang kemarin disarankan oleh teman saya itu terjemah Quran Kemenag yang terbaru. Sarua mas dua atau gitu. Malaikat. Padahal di sana nggak ada kata malaikat. Benar nggak? Ya udah saya coba kreasikan. Jadi lahu muakibatun min baini yadai itu bagi manusia. Kita manusia bukan? Berarti bagi kita semua. Ada akibat-akibat yang mengikutinya bergiliran. Ada akibat-akibat yang mengikutinya di muka dan di belakangnya. Ini manusia ya. Ya lah. Ya, muka. Ya, belakang. Kalau belakang berarti naon tah? Masa lampau. Muka berarti masa depan. Ini berarti masa kini. Karena manusia itu sosok yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Maka demi masa, wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam sebuah ruang dan waktu yang tak bisa ditolak, keadaannya diliputi oleh khusrin. Maka ilalazina amanu. Sehingga orang berkata, para ilmuwan, para filosof berkata, masa kinimu sebenarnya itu cerminan masa lalumu. Dan masa depanmu tergantung masa kinimu saat ini. Itu saling bergiliran dan saling keterikatan. Kalau masa kini kita bodoh, pasti masa lalumu buruk dalam belajar. Kalau kita tidak merubah masa kini, masa depanmu gak akan jauh kayak gini. Bahkan bisa lebih buruk lagi. Seperti yang kita lihat sebagian orang. Ada orang sehat bugar di waktu muda, ternyata belum sampai kepada masa uzur tua pun sudah robah, jatuh sakit-sakitan. Padahal gereng nama atlet. Lanjut saya punya kakak tuh. Masa lalunya sebagai atlet angkat besi, PABSI. Medali emas bercecer di emas perunggu gitunya. Lagi luar wayata angkat besi. Kondisi saat ini sejak 3 tahun yang lalu sudah tak segagah dulu lagi. Gitu tak kawit sama saya teh. Stroke. Nah, atlet bisa stroke. Para olahragana luar biasa. Ya ge, kau orang
sakit. Kering mah. Gitu. Ada orang pada masa lalu dalam keadaan keberlimpahan. Kok kenapa di masa kini dalam kesengklekan? Kok bisa? Aya nu baheula sengklek, ayeuna sugih. Aya gitu tuh. Aya gitu. Aya nu sepanjang hayat sengklek eta saurun aya eta gitu. Aya anu sugih terus aya gitu. Ternyata keadaan apapun yang terjadi pada diri manusia, kuncinya ternyata di dalam dirimu sendiri. Kumaha urang. Jadi lain Allah nakdirkan. Takdir Allah terjadi kalau apa yang kamu pilih. Allah mah tadi itu. Dia sang pemilik, maha pemilik, dia maha penjaga, dia maha fasilitator. Dulu ngaji kieu teh ukur hayang can aya. Ku Allah difasilitasi jadi. Dulu orang berpikir hayang nyeun motor can aya motorna. Desain gambar. Jadi terjadi semua atas izin Allah. Hayang ka gunung ngelempangan cangkel, aduh hayang nyeun motor ka gunung kumaha ieu modelna kumaha nu pantes ya. Ieu motor teh da sama eueuh teh. Di ACC ku Allah. Jadi lahirlah TS. Gitu. Aduh, jangkung ting hayang jang ka warung meuli cengek lah gitu. Aya motor leutik. Bateri teh geuningan teh. Aya. Monkey teh ban otopet eta teh asal eueuh kabeh. Semua yang hadir di kehidupan kita, jadi bedana ipis urang jeung para ilmuwan ipis. Naon ipisna? Ari ilmuwan mah hayang perkara nu can aya. Ilmuwan mah nu parinter mah hayang ngayakeun nu can aya. Ari urang mah kan hayang teh nu geus aya. Leuwih babari kuna mah. Gitu. Bener. Sok. Disebutnya penemu. Penemu motor. Penemu pesawat can aya. Bisa aya sok. Saking Allah maha sang fasilitator. Aduh Gusti, abdi teh hayang ngalewati benua teh ngojay mada piraku atuh beureun paeh urang. Ibar teh boga jangjang kuring teh. Tapi hayang bisa terbang tinggi tanpa lelah sare hayang nepi. Lahirlah pesawat. Jadi ilmuwan jeung urang beda tipis si eta mah hayang teh can aya bakal disebut nu gelo. Setiap penemu di zamannya disebut orang gila itu. Nabi Muhammad SAW disebut orang gila itu. Termasuk Thomas Alva Edison, orang gila. Termasuk Einstein, orang gila. Gitu. Jadi gila itu naon? Pikiran anak out of the box. Ari urang mah disebut kira teh memang gelo gitu tah. Gelo maneh. Out of the box berarti. Entah mana ngomong gelo berarti apa. Ya. Artinya kalau apa yang kita inginkan sebagai tujuan ibadah lamun bener, seharusnya sang fasilitator akan memberi. Kenapa? Karena dia maha baik. Karena dia maha baik. Dia maha pemberi. Komo deui urang mah hayang ku perkara anu geus aya.
Aduh, asa hayang motor Triumph aya motor aya gitu. Tuh aya. Tinggal pindahkan ka imah. Hayang jodoh yang nikah tuh pasti aya awena kan? Kantun. Sana ka KUA gitu, Kang Hesena. Tapi cek Allah ya. Tadi pan pada diri kita itu melekat akibat-akibat. Catat di bahasa Quran ya, tinggal luar biasa nih. Lahu muakibatun, di dalam diri kita nempel akibat-akibat. Ari akibat terjadi dikarenakan aya tah kondisi orang ayeuna kumaha oke? Rek naon kondisi dirinya? Penyebabnya adalah dirimu sendiri. Penyebabnya dirimu sendiri. Kalau hidupmu sekarang ini sakit, pasti sebabnya dirimu sendiri. Dah sakit mah akibat. Lamun orang posisi ayeuna sengklek. Sengklek sebab akibat. Akibat tah sebab nanti saha? Urang sorangan. Ngan jelema mau ngaku. Tah ieu mah cobaan ti Allah. Ieu mah ujian ti Gusti Allah. Rek naon nguji didinya Allah tuh. Gitu. Ulangi lagi. Nah. Jadi bagi manusia itu ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Saya mau tanya, kalau apa yang Allah tawarkan ibadah teh dan sebagai bukti pengabdian, terlebih dia itu maha melihat, dia maha mendengar, selalu bersamamu, kira-kira Allah hese moal lamun malas ka urang. Oh, lila moal. Oh, ada deket. Tuh, di muka dan di belakangnya atas perintah Allah kabeh. Atas perintah Allah. Ya, cerita sedikit ya. Lanjut lagi. Terus Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta liyughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka tidak merubah keadaan mereka yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah merekode tuh, merekrut yang sangat-sangat mudah sekali tekudu ke luar negeri. Allah tidak akan merubah keadaanmu kalau kamu tidak merubah dirimu sendiri. Jadi ternyata kunci nanti ayat dan diri orang. Selama apa yang kamu inginkan itu sebagai sarana fasilitas ke mencapai tujuan, yakin itu akan diberikannya. Tapi orang kudu ngerubah diri orang. Nah. Diri orang teh depan jeung belakang, aya utara jeung selatan, lamun bumi mah aya pikiran, aya perasaan. Nah. Mata kayak lagu si Ungupan, pernahkah kau merasa gitu. Lagu pan, pernahkah kamu mikir? Ente. Karena yang kamu pikirkan itu yang dirasakan oleh kamu. Jadi sumbernya perasaan. Ketika perasaan itu tersentuh lewat satu kejadian, ya perasaan dari ya, ciklus tuh ya dia. Lamun perasaan negatif, pasti pikiran negatif. Pikiran negatif baliknya ke perasaan. Lamun di dia tuh diberesan, tuh difilter, maka negatif akan bertambah 2.
Ketika negatif bertambah 2, maka pikiran pun akan bertambah 2 bisa 4. Terus muter ya, bergeliran terus. Misalkan pertama ningali sosok seseorang, muncul perasaan tidak suka, pikiran negatif. Ketika perasaan ngalir ke pikiran, naon cirina na pikiran? Naon? Kalau sudah masuk pikiran, tandanya sudah muncul kata-kata. Rujit, pikiran itu perasaan. Pikiran. Naon sebab? Kata. Pikir sebelum kata. Kaluman, kata. Nanti babal, kata. Pokoknya nggak jadi kata, eta perasaan berarti orang gagal mengendalikan sampai abus karena rubrik pikiran. Eta lamun orang gagal menangani bisa keluar ungkapan. Ungkapannya lewat lisan, pasti ungkapannya naon? Apa yang dipikirkan itu? Lamun negatif, pikiran negatif, ucapan negatif, sikap negatif, maka nu datang oge pasti sesuatu yang tidak kamu sukai. Nah, jadi Allah bakal rumah orang. Saya cerita sedikit boleh? Boleh. Yuk update yuk. Setengah 10 tadi. Anak saya yang paling kecil si Aila ngajak gas tipis-tipis. Bapak, tipis-tipis. Oh boleh. Saya ge make cana pondok-pondok acan. Kemana? Ngeliling dia. Ya, ayo. Begitu sebelum berangkatnya pagi hari, saya cerita sama istri saya. Nih semalam saya makan di rumahnya itu Haji Ades. Jeung kada demes. Kulit campe pakai comro, enak, oncom. Meningeunah teh, gitu. Kata istri saya, emang mau dibikinin, gitu. Nyantu, oke, emang dongeng, weh. Ada gampang atuh, kan suka bikin aku juga. Iya suka, tapi udah lama kan nggak bikin. Oh, ya udah, nanti kalau ada singkongnya lah, gitu. Kita bikin, oke, yuk, bas sebentar. Cek pamajikan teh, hayu sana orang kagrosir heula tuh orang meuli jajan budak karena ada anteng. Ayo. Nah, di grosir teh saya bertemu dengan teman lama di tempat saya. Gitu, yang sudah lama punya ada urusan uang dengan saya. Walaupun saya sudah melepaskan. Si orang itu ngepulkeun kana leungeun saya. Napa dambang isna. Naon? Anu teh payun teh atos ngantu angtung. Puntennya sakit heula teu dibuka ku urang teh da hareupeun jeleumana. Hayu begitu dia berangkat dihitung teh 650.000. Teu kapikiran urang bakal menang eta duit, da teu nagih. Dipanggihkeun ku Allah. Akhirna pemajikan seuri teh. Kapolda. Iya, Menteri Keuangan nya tuh. Jajan es krim. Begitu di tempat yang sama, saya dipertemukan lagi sama Allah dengan ibu tetangga rumah saya yang dulu. Sana papa, damang, alhamdulillah. Abisna itu ya priyogi, naon bu? Di grosir, ya naon bu? Abdi bade ngical tanah, gitu. Cal tanah, seberapa karung? Gitu. Kumaha gitu bu? Abdi teh gaduh tanah di Caket Pila Badong Indah gitu. 20 tumbak. 20 tumbak. Oh, di Caket Pila Jati gini. Ohnya uninga gitu. Nah pikiran orang gitu nya. Walaupun saya menyikapi yang netral. Pasti mahal lah. Seberapa bu? Ios lah ka bapak mandi ieu da jupriogi abdi teh gitu. Ios we 75 juta. Eta ge bisa ditawis.
20 tumbak? Oh, 20 tumbak? 280 meter? Oh, ayah sertifikat lebih AJB. Saya ditaris lah. Oh, siap. Nih, kumaha ya? Wah, tah. Penting teh ngobrol teh, amari teh. Hayang nyeun imah nu gede. Da nyeun imah gede ge moal dipake dugem. Ngarah bisa ngumpul barudak. Ngarah ngaji bisa di imah. Parkir lega. Garasi gede. Teduk-dak. Jeung ucingan ajak motor. Eta dongkap 20 tumbak. Seri Hendrik tuh. Halo. Sang fasilitator lain hayang maneh teh. Murah teh eta. Murah pisan. Leuwih ti murah eta. Gitu. Jadi mun teu boga sakitu sangklek kacida berarti di dinya. Bet dengan hati yang gembira. Abuslah ke komplek Bina Karya. Dari kata Mang Layang. Mang Oheng. Pak. Enaon? Iya sampo cana. 4 keresek gede. Abi bade ka bumi. Cana apa? Kada demes. Mang Oheng bae dibagikeun. Kumaha bapak we? Kada demes tercapai. Jalan deui. Panggil jeung tetangga Mang Oheng, pawawan polisi. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Yo si Obin datang, kucet pabelit. Wah, nama. Tinggal cerita mah agen aja pabelit teh tah. Wah, aya ibu-ibu dagang ieu, mau dagang sayuran, asakan. Gitu. Teh Neng bade meser ieu masakan, asakan. Oh, gitu. Teh duit teh apaan tadi genep setengkur. Ya. Kan kudu wake mah kudu welas asih. Beli ya. Buka teh, naon wae bu teh bu, iya buntil aya, nah iya sosok beli, sok beli, orang ngojeng pawan dia beli, gitu, sakar sek teh 5.000, beli soto, beli buntil, ting naon deui lah, naon deui teh, Mustofa nu ka itu, begitu rek mayar majikan teh, ku pawan ieu jabi we atos, halo, kumaha ieu teh, kumaha, akhirnya mawa sampo, mawa duit. Bawa sayuran. Kieu Allahu Akbar. Sungguh engkau maha sang fasilitator. Cek majikan teh atuh bisa balanya ieu mah mangga we cik. Ayeuna ka Mang Layang ngagolosi meuli we 2 kilo minyak dan seterusnya gitu. Naon sadaqallahul azim. Niat meuli ngausuh budak sejan naon tah? Hayang nyenangkeun perasaan budak. Urang yakin ieu orok aya rezekina. Dan kana hinuyeun saha? Halo. Kur perembentak orang dengan perasaan yang lembut, lembek, berambut. Opat poin dah. Teu kepikiran. Kenapa? Karena dia berjanji jika kita percaya, dia berjanji sang fasilitator pemilik sagala rupa teh rizqan la yahtasib, dari rizki yang tidak pernah kau menduga. Tapi syarat cenah kudu ngarobah jadi urang. Jadi kalau kita mau menempatkan sebagai pengganti Allah, maka perasaan kudu mun positif deui itu kabeh. Maka nu positif baraka datang kabeh hadieu. Hal yang kamu sukai. Pernah nggak dalam hidup kamu gagal? Pernah gagal? Pernah gagal? Jangan berkata gagal bro, itu negatif. Saya belum pernah gagal, cuma salah cara aja. Kan salah cara unggul, terus itu gagal.
Ngun gagal diterima ku perasaan, pikiran kebanyakan putus asa. Dan putus asa itu hukumnya sesat. Cek saha? Cek Allah. Nah. Jadi kalau kita mau menjadi khalifah Allah, menjadi pengganti Allah di muka bumi, teu hese babari. Hanya menebar cinta saja. Selesai. Batur geuleuh tetep nya siga Mang Nur lah di dieu mah bisa gitu teh. Ieu mah wah tika bungkur ieu mah. Dihina ku batur udud sabungkus. Di badan ku batur pasihan lipen. Contohnya saha? Nabi Muhammad SAW akhirnya tidak sekedar Nabi Muhammad orang yang dicintai, tetapi disegani oleh lawan, dan akhirnya lawan-lawan itu berubah menjadi kawan. Teteh contoh nyata, teteh. Gitu. Jelas? Nah, eta mau jadi Khalifatullah gampang, hanya menebar cinta saja, kebaikan saja. Ulah kagoda batur berbuat buruk, tetap baik saja. Maka akibatnya akan kau dapatkan. Tuh, dalam dirimu ada akibat. Jadi lamun orang kitu-kitu tong nyalakan sadiri ke sorangan. Kan tadi dalam dirimu melekat akibat-akibat dari sebab-sebab yang kamu bikin sendiri. Jelas Mas Dik? Sang kameramen. Allah mah hanya ngasese hungkul, rek niat goreng dianter ke alamat tinggal di batur. Hayang niat menguasai dunia dianter ke alamat. Hayang menguasai kilang minyak dianter ke alamat. Hayang menguasai emas Freeport dianter. Urang mapan ukur lauk emas piraku we. Rest well. Nah gitunya. Coba ayeuna sekarang buka tuh ayat nu jadi golongan setan. Surat Al-Mujadalah ayat 18. Hizbu Syaiton tuh kalimat lagi. Silakan Mang Udo. 18 ya. 18. 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadha 'alaihimusy syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Tuh, mendingan kena golongan darah. Golongan darah. Mulia. Golongan kenur. Ini golongan setan tuh tinggal. Setan telah menguasai mereka sehingga perasaannya negatif. Pikirannya negatif sehingga kemanapun mereka berada kan dalam ruang dan waktu. Keadaan, situasi, bertemu orang, semuanya negatif dan itu membuat siksa bagi mereka sendiri, berputar siklus terus. Dan itu kalau terjadi terus menerus, awakna OTW gering. Fisik ini yang tadinya kuat pun akan roboh. Kusaha. Perasaan sorangan.
Ini nggak muncul kata-kata itu pikir berarti. Ini berarti ngelos di jebol dia. Jadi anu punya kendali bagus dalam jiwa, macam ayat manajemen kolbu agim tuh. Hati yang termanage itu ketika ada situasi yang buruk pun mau hadapi kan dia langsung tercover, bang, terdeteksi, sehingga netral, nggak ada kata-kata. Lamun ayah kata-kata kene jebol eta. Itulah isyarat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiz. Dan mereka itu penuh tapi tidak tumpah. Ketika mendapat perasaan yang tidak menyenangkan pun tebahe karena pikiran. Komo keplok dengan ucapan teu. Ujungna naon? Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang itu. Tong boro Allah jelema ge geus cinta mah buru-buru. Jalmi nu terbatas cinta we. Buru-buru. Komo Allah anu maha segalanya. Jadi lamun orang menghendaki for the greater good of God, menjadi makhluk yang bergerak bersikap sesuai kehendak Tuhan, mustahil ibu, mustahil. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun tuh. Tah ajrun bahasa Quran namanya. Sarana, fasilitas, nama baik akan diberikan kepada orang itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Maka semua yang ada di dalam hidup kita ini hanya sarana saja. Jangan terjebak sehingga itu seolah-olah tujuan. Bukan tujuan. Contoh, kadia nggak naon bapak? Nggak motor. Motor sebagai sarana, fasilitas. Pan pas duit saya mah disimpan di harapan. Atos. Tong dicanakan ieu, tumpakan nggak simpan di harap. Da lain tujuan naik motor, pan eta mah alat tungkul. Pamajikan anak sarua, lain tujuan. Tapi fasilitas supaya orang balik bakal mundal. Kerja di tanah bukti bahwa orang teh iya. Ganti ku Allah. Maka pengabdian ini bahasa Quran aja lah. Sedekah. Sedekah masuk 700 kali. Barasana malila. Naon sabab? Deket. Gitu. Jelas ya? Nah. Jadi ciri golongan setan mah naon cenah? Prasarana dikuasai ku setan. Naon setan simbolan naon? Seuneu atau cahaya? Tah bari hurung. Cekes seeutik hal yang kamu tak sukai. Anjing. Nyun status pan anjing Doberman, anjing Helder, anjing tai. Kabeh anjing. Emang leres pan. Dibaca gitu taku Mang Tantan di komen termasuk Abi eta tingali atuh terus saha aing ngaku mah nyamang gawe eta. Ya, banyak orang sayang di dunia yang sudah semuanya ada hari ini. Tapi dia kesulitan, heran. Persoalannya hiji sebenarnya, hubunganmu dengan Allah tidak baik-baik saja. Sehingga hidup yang begitu mengagumkan, hidup yang begitu luar biasa, amazing, semua tersedia, kita malah merana menderita di dalamnya, heran. Seperti ayam mati di lubung padi. Aneh. Gitu. Terus tuh.
Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fi azalin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang yang sangat hina. Tuh dihinakan Pak Rasul. Kataballahu la aghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Allah dan Rasulnya telah ditetapkan oleh Allah pasti menang. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Oh, terus dua-duanya ya. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan cara mengikuti ketetapan Allah, kehendak Allah, for the greater good of God ya. Jadi pengabdi. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tinggali. Jadi mereka itu tidak segera berkasih sayang dengan orang yang beriman. Anu menentangnya dibikannya. Nah, dasar hamba Allah selama tidak mengancam, tidak menghalangi kebebasan beragama. Lakum dinukum. Itu ya Allah. Sekalipun orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya, tetap dipikannya. Matak mere kanu geuleuh. Nyaah kanu ngewak. Cek bahasa bapak-bapak urang teh. Itulah pengabdi. Akhirnya kalau nyamanya clear sama tuh. Kabeh ge bisa gitu mah tuh. Nabet nyaka saya tak, dan saya nyaka orang. Mereka itulah yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Ditulungan wae. Bentuk nanti tadi. Semua yang datang dari Allah itu kan mata kaum Ansor oleh Nabi itu. Sahabat fasilitator. Oke. Fasilitas untuk mencapai tujuan supaya mudah. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka. Mereka pun merasa ridho dengan limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Tuh. Jadi mun abus kana grup eta mah tulungan wae. Saya sering mendengar ada grup kelompok manusia saja pun katanya uangnya no limit. Jelema teh. Geus digitan teh mah. Kamu Allah. Boga segalana tanpa batas. Sayang kita kalau tidak memanfaatkan kekuatan itu. Energi iman eta tanpa batas. Ya, semoga manfaat, ada manfaat. Forever.